student, selamat pagi buat adik-adik semuanya ya, selamat pagi buat kita semuanya. Now, in this morning, pagi ini kita akan memulai pembelajaran kita, tentunya pembelajaran bahasa Inggris, dengan topik adalah expression of thanking atau ekspresi terima kasih. Miss, thanking itu apa sih? Thanking itu dalam bahasa Indonesia atau bisa kita terjemahkan sebagai berterima kasih. Nah, thanking bisa didefinisikan sebagai mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti contoh, ketika seseorang membantu atau memberikan sesuatu pada kita, kita harus mengucapkan terima kasih, or we have to say thank you. Okay, so how to say thank you? How the way we say thank you? Bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih? Nah, di sini ada 3 Miss buat jenis dari kata thank you. Sebenarnya adik-adik, jenis dari kata thank you itu ada banyak ya. Kalian bisa melakukan pencarian di Google atau di buku-buku bahasa Inggris untuk mengetahui ada sebenarnya beberapa jenis kata thank you, bukan cuma hanya 3. Nah, yang pertama adalah thank you atau terima kasih. Nah, thank you ini digunakan dalam situasi formal atau situasi resmi. Biasanya dipakai dalam acara-acara resmi, seperti contoh dalam acara rapat. Nah, kita bisa melihat contohnya. The example, thank you for coming to my house. Terima kasih telah datang ke rumah saya. Yang kedua adalah thank you so much and thank you very much. Keduanya sama-sama diartikan sebagai terima kasih banyak. Nah, ini digunakan dalam situasi apapun, mau formal, mau informal, ini bisa digunakan. Nah, kita bisa melihat contohnya, thank you so much for the helping. Terima kasih banyak atas bantuannya. Contoh yang kedua adalah thank you very much for the gift. Terima kasih banyak untuk hadiahnya. Nah, yang ketiga adalah thanks. Nah, thanks ini digunakan di dalam situasi informal atau situasi yang tidak resmi. Biasanya kata thanks digunakan sewaktu kita berbicara dengan orang-orang sebaya kita, teman-teman seumuran kita. Kita bisa melihat contoh di sini. Thanks for keeping my bag. Terima kasih telah menyimpan tas saya. Oke, thank you. Ternyata adik-adik tidak sembarangan digunakan dalam situasi apapun. Nah, kita bisa melihat situasi yang pertama ada situasi formal atau situasi resmi, seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya. Nah, di sini dalam situasi formal, Miss menyediakan 3 jenis kata thank you. Yang pertama adalah thank you sendiri, karena Miss tadi sudah jelaskan. Nah, yang kedua adalah I'm really grateful to you. Saya sangat berterima kasih kepadamu. Yang ketiga adalah I do appreciate blank blank blank. Atau saya sangat mengapresiasi atau saya sangat berterima kasih atas titik-titik. Nah, dalam situasi formal tentu adik-adik kita juga harus menyiapkan atau memberikan respon yang formal juga. Nah, yang pertama di sini responnya adalah you are welcome, yang artinya sama-sama. Yang kedua adalah it was my pleasure, atau itu adalah kesenangan saya. Yang ketiga adalah you are entirely welcome, sama-sama juga artinya. Nah, ketiga dari respon ini bisa digunakan pada ketiga jenis kata thank you dalam situasi formal. Nah, kita lihat situasi kedua adalah situasi informal atau situasi yang tidak resmi. Oke, jadi di sini kita bisa melihat jenis-jenis kata thank you-nya. Yang pertama thanks. Miss tadi sudah jelaskan. Yang kedua adalah thanks a lot. Yang ketiga adalah thanks a million. Dan yang keempat adalah many thanks. Dan yang ketiga ini adalah thanks a lot, thanks a million, many thanks. Itu diartikan sebagai terima kasih banyak. Itu sama dengan thank you very much, thank you so much. Nah, jawabannya juga bersifat informal.
Yang pertama adalah kita lihat di sini, sure, tentu saja. Yang kedua, forget it, lupakan saja. Yang ketiga, don't worry about it, tidak masalah. Yang keempat, you are welcome. Nah, keempat jawaban ini atau keempat respon ini bisa kita gunakan dalam keempat jenis thank you dalam situasi informal. Oke, jadi Miss, pada saat kapan sih biasanya kita menggunakan atau mengucapkan terima kasih? Oke, biasanya orang-orang selalu mengucapkan terima kasih itu ketika yang pertama for a gift, ketika kita mendapat sebuah hadiah. Yang kedua, for a favors, ketika kita mendapat sebuah dukungan, kita harus mengucapkan terima kasih. Yang ketiga adalah for an offer of help, ketika sebuah penawaran bantuan. Jadi jika seseorang menawarkan bantuan kepada kita, kita harus mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu. Yang keempat adalah for an invitation, untuk sebuah undangan. Nah, jika Miss mengundang kalian semua para adik-adik untuk atau jika para adik-adik mengundang Miss untuk sebuah pesta atau pesta apapun, dan Miss harus berterima kasih karena telah mengundang Miss. Yang kelima adalah for services. Ini bisa kita temukan, ya sahabat muda, kita temukan jika kita pergi ke mall atau pergi ke pasar. Jika pelayannya atau pemiliknya melayani kita dengan baik, dengan bagus, dan akhirnya kita membeli barang tersebut, nah, we have to say thank you. Kita harus mengucapkan terima kasih banyak karena telah melayani kita dengan baik. Begitu juga dengan di restoran atau tempat-tempat yang lainnya yang menyediakan jasa pelayanan. Dan yang keenam adalah for a compliment and a wish, untuk sebuah pujian dan keinginan. Nah, for a compliment, jika seseorang memuji kita, kita harus mengucapkan terima kasih. Begitu juga dengan keinginan, jika seseorang memberikan menuruti keinginan kita. Contohnya kita berbicara dengan bapak kita, Pak, belikan aku HP dong. Oke, saya akan membelikan kamu HP, kata si bapaknya kan. Gitu. Nah, kita harus mengucapkan terima kasih juga. Nah, begitu kira-kira ada 6 situasi di sini yang biasanya orang-orang mengucapkan terima kasih. Nah, kita bisa melihat di sini ada 2 conversation, ada 2 percakapan. Yang percakapan pertama itu adalah percakapan formal, itu antara student dengan teacher, antara guru dan siswa. Kita lihat di sini, good afternoon sir, ya good afternoon, ya selamat siang ya. Studentnya datang lagi, would you mind to sign my paper sir? Sudahkah Anda menandatangani kertas saya Pak? Nah, datanglah si gurunya, oh sure, tentu saja. Datang lagi si studentnya karena gurunya sudah menaati keinginan dari si student untuk menandatangani papernya. Jadi datanglah si studentnya, I do appreciate your kindness sir. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Bapak. Nah, datanglah gurunya, ya dia merespon dengan baik, ya you are welcome, sama-sama. Nah, dalam situasi tersebut, dalam percakapan tersebut, kita bisa melihat bahwa percakapan tersebut adalah dalam situasi formal. Percakapan kedua adalah situasi informal atau tidak resmi. Nah, di sini kita bisa melihat ada 2 orang sekawan nih, antara Franz dan Yuli. Jadi mereka adalah teman seumuran. Nah, datanglah si Franz. Good morning Yuli, good morning Franz. I heard that tomorrow you have examination. Saya mendengar bahwa besok kamu ujian. Datanglah si Yuli, ya itu benar, that's right. Nah, datanglah si Franz lagi. I hope you can pass your examination well. Keep spirit and you can do it. Saya berharap kamu bisa melewatinya.
Tetap semangat dan kamu bisa melakukannya. Datanglah si Yuli karena konsep atau konteks bahasa dari si Franz merupakan sebuah dukungan atau supporting. Jadi datanglah si Yuli, thanks for the support Franz, terima kasih atas dukungannya Franz. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika seseorang memberikan dukungan, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, datanglah si Franz menjawabnya, oh sure, tentu saja. Nah, sampai di sini kira-kira penjelasan tentang expression of thanking-nya, ekspresi berterima kasih. Jadi jika ada pertanyaan, tolong dikirim atau ditanyakan langsung kepada Sir S Panjaitan atau bisa juga kepada Miss sendiri, oke? Melalui WA atau melalui Google Classroom atau bisa komen di video ini, oke? Jadi Miss berharap video penjelasan ini bisa berguna, bisa kalian memahami dengan baik, dan Miss tidak lupa untuk mengucapkan di akhir, di penghujung video ini, terima kasih banyak sudah menonton video ini.